A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, mohon pertolongannya, dan kita berlindung dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amalan-amalan kita. Siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa saja yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk atau hidayah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada beliau, seluruh keluarganya, dan para sahabat semuanya, dan termasuk umatnya yang senantiasa taat menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim berserah diri, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agamanya Allah, yaitu Al-Quranul Karim, secara keseluruhan, dan bersatulah, berjamaahlah kalian semua, jangan sampai kalian bercerai-berai. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Wahai manusia seluruhnya di jagat raya ini, bertakwalah kamu kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya Adam. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan jagalah hubungan kekeluargaan, yaitu tali silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalanmu
dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman-Nya Allah yang ada di dalam kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan sebaik-baik contoh tauladan adalah contoh tauladan yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan seburuk-buruk perkara di dalam agama adalah perkara yang ditambah-tambah. Perkara yang ditambah-tambah itu, yang mengada-ngada itu namanya bid'ah. Dan semua bid'ah itu dolalah, yaitu sesat. Dan bila mana sesat, maka arahnya menuju ke neraka. Wa qala aidon, man ahya sunnati faqad akhabani wa man akhabani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, sungguh dia ini cinta kepadaku. Dan siapa saja yang cinta kepadaku, maka akan masuk surga bersamaku, bersama Rasulullah Muhammad SAW. Wa qala aidon, man tamasaka bis sunnati inda fasati umati falahu ajru mi'at syahid. Dan siapa saja yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, seperti akhir zaman ini umat sudah rusak, kok ada yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah secara kafah, secara keseluruhan, maka dia mendapat pahala sebagaimana pahalanya 100 orang yang mati syahid. Sungguh luar biasa. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul Karim. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama dalam kehidupan kita di dunia yang fana dan sangat singkat ini, kita di dunia ini hadirin jamaah laksana mampir ngombe, singgah minum dari perjalanan jauh dan panjang. Ada awalnya, tidak ada akhirnya. Itulah kehidupan roh manusia. Jamaah, marilah berusaha, berikhtiar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan seluruh perintahnya Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, sembari mengharap ridhonya, mengharap rahmatnya, mengharap surganya, dan mengharap perjumpaan dengan Allah di surga nanti. Dan hadirin jamaah, sekaligus mari menjauhi untuk tidak melaksanakan, tidak melakukan segala larangannya. Apakah yang makruh, yang subhat, yang bid'ah, apalagi yang haram. Senantiasa apa? Senantiasa takut akan murkanya, takut akan siksanya, dan takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bagi orang beriman tidak ada perkara yang lebih menguntungkan melebihi taat, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada perkara yang lebih merugikan melebihi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hadirin, bagi orang beriman tidak ada pemandangan yang lebih menggembirakan hatinya melebihi memandang orang-orang yang mengamalkan agamanya Allah secara kafah, secara sempurna, secara sungguh-sungguh. Dan tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan hatinya melebihi memandang, melihat orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maksiat yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah, dan juga tarku sholah,
yaitu meninggalkan sholat fardu, sholat wajib yang 5 waktu. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita wajib bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita yang begitu banyak, yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kebagaswarasan, nikmat aman fi amanillah. Apalagi kita hadirin dikaruniai polnya dan puncaknya nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan nikmat iman dan nikmat Islam inilah yang akan membela kita menjadi asbab keselamatan kita di alam akhirat nanti, dan jadi asbab keselamatan kita sehingga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan abadi selama-lamanya. Hadirin, tanda orang beriman yang lain adalah jika harta benda dunia hinggap padanya maka merasa susah gelisah. Karena apa? Bisa jadi memperlambat hisabnya di akhirat nanti, dan akan gembira jika harta benda tersebut dihabiskan untuk apa? Untuk perjuangan agama, jihad wa khuruj fi sabilillah ke seluruh alam. Itu tanda-tanda orang yang memiliki iman yang sahih, iman yang kuat. Adapun hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran juga banyak sekali dijelaskan orang-orang yang memiliki tanda-tanda keimanan yang kuat. Di antaranya yang pertama yaitu surat Al-Anfal, surat ke-8 ayatnya 2. Disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila mana disebut asmanya Allah gemetar hatinya, dan bila mana dibacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Hadirin, yang perlu kita pahami adalah gemetar hatinya jika disebut asma Allah, dari rumah-rumahnya Allah, dari masjid Allah, dari masjid-masjid Allah, dengan lafaz yang maknanya membesarkan zatnya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama-tama diulang 4 kali, nanti sebelum berakhir juga diulang 2 kali. Itu lafaz adzan, sehingga apabila kita dengar panggilan Allah berupa adzan dari rumah-rumahnya Allah, kok hati kita tetap biasa-biasa, tidak gemetar, tidak gumregah mendatanginya, maka itu tandanya iman kita ini lemah, perlu dicas. Cara mengecasnya yaitu belajar iktikaf, tinggal di masjid tiap bulan dalam 30 hari, itu 3 hari saja untuk buat amalan masjid. Amalan masjid antaranya adalah dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, dzikir ibadah dan khidmah. Ada 4, yaitu apa? Pertama dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, dzikir ibadah dan khidmat. Itu perlu dijelaskan melalui kita ikut program Khuruj fisabilillah 3 hari setiap bulan. Insya Allah Allah beri paham. Selanjutnya surat At-Taubah, surat ke-9 ayatnya 18 menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa atas zakah wa lam yasha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sesungguhnya
yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, masjid Allah ini adalah masjid-masjidnya Allah seluruh alam. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun, tidak takut kepada siapapun, takutnya kecuali hanya kepada Allah. Maka mereka dipastikan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Jadi tandanya orang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir adalah mau dan mampu memakmurkan masjid, minimal mendatangi panggilan Allah tadi sehari semalam hanya 5 waktu saja. Mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita kuatkan iman kita dengan mendatangi panggilannya Allah berupa adzan 5 waktu berjamaah ke masjid. Itu tanda orang mempunyai iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Selanjutnya surat Al-Hujurat surat 49 ayatnya 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan tidak takut. Mereka berjihad dengan mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan segalanya di jalannya Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Benar apanya? Benar keimanannya. Jadi hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak ragu-ragu, tidak takut untuk berjihad di jalannya Allah, mengorbankan segalanya, hartanya, jiwanya, waktunya, keluarganya untuk jihad wa khuruj fisabilillah, menjalankan agama dan mendakwahkan agama ke seluruh alam. Itu tandanya kita memiliki iman yang sahih, iman yang sejati. Selanjutnya ke depan yaitu surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayatnya 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya, semuanya menggunakan kata-kata sesungguhnya. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa berhijrah dan berjihad di jalannya Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmatnya Allah. Dan Allah ini maha pengampun juga maha penyayang. Dengan pengampun dan penyayangnya Allah, kita berharap mendapatkan rahmatnya Allah dengan jalan senantiasa berhijrah dan berjihad. Berhijrah ini maknanya apa? Memperbaiki diri untuk mengadakan amalan-amalan agama, menjalankan amalan-amalan agama dalam rangka berhijrah, memperbaiki diri dan berjihad. Ini mendakwahkan amalan-amalan agama dengan jalan, kalau dulu jihad dimaknai perang, kalau sekarang jihad dimaknai mendakwahkan agamanya Allah, karena kita ini adalah umatnya baginda Nabi akhir zaman dan tidak diturunkan Nabi lagi, makanya kita diperintahkan untuk meneruskan risalah kenabian, yaitu mendakwahkan agamanya Allah ke seluruh alam. Dengan jalan apa? Jihad wa khuruj fi sabilillah, istiqomah 3 hari tiap bulan, dan kalau bisa diusahakan tiap tahun keluar 40 hari untuk khuruj fisabilillah seumur hidup. Umur kita 60 tahun, 70 tahun, minimal sekali dalam hidup kita keluar fisabilillah ini 4 bulan atau 120 hari saja. Untuk apa?
menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar supaya memiliki keimanan yang lurus, yang sahih kepada Allah. Dan adapun apabila kita ini tidak mau meneruskan risalah kenabian, mendakwahkan agamanya Allah dengan jihad wa khuruz fisabilillah, maka Allah mengancam dengan dalilnya, yaitu surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasul wa jihadi fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, 8 perkara tersebut lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya berupa azabnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang fasik di sini adalah maknanya orang yang tidak mau menjalankan risalah kenabian, mendakwakan agamanya Allah ke seluruh alam. Itulah tanda-tanda daripada orang yang memiliki iman yang sahih. Di dalam Al-Quran saya jelaskan tadi ada minimal 3, dan yang keempat tadi yaitu ancaman bagi orang yang fasik yang tidak mau mendakwahkan agamanya Allah ke seluruh alam. Semoga dengan yang saya sampaikan ini Allah memberikan kepahaman kepada kita dan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita, agar supaya apa? Kita diberi kemampuan mendakwahkan agamanya Allah, sehingga kita bisa berjuang bersama-sama untuk risau umat seluruh alam bisa memeluk agama Islam, masuk surga secara berombongan, secara bersama-sama, sebagaimana surat Az-Zumar menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiqolati nataqarrabahum ilal jannati zumaro. Dan orang-orang beriman, bertakwa itu masuk surga secara berombong-rombong karena asbab daripada dakwah kita, dakwah umat Islam untuk mendakwahkan agama Islam ke seluruh alam. Mari kita berdoa agar supaya apa? Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita beramal soleh, mendakwahkan agama secara bersama-sama ke seluruh alam dengan jihad wa khuruz fi sabilillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah irghaman liman jahada bi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-adkhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wantahu amanahakum anhu la'alakum tuflihun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sana bi malaikati musabbiqati bi qudsi wa lam yajal qailan aliman. Inna Allah wa malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wardallahu ma'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i min wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhum sayyi'at warzuqhum minat thayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat ya arhamar rahimin. Allahumma aizal Islam wal muslimin walikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma satid samlahum, Allahumma masik sam'ahum, Allahumma damir diyarahum, Allahumma sur man nasaradin wakhdul man khadal muslimin wasli jami'a ulatil muslimin. Allahumma jal baldatan hadi Indonesia baldatan aminatan mutmainah tajri fiha ahkamullah wa sunnatu rasulihi wa sa'ira buldanil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allah maksib anal bala awal gola awal waba awal fasa awal munkar wal ba'ya wa sadaida wal mihan ma dohara minha wa ma baton min baladin hada khasah wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ladina sabaquna bil iman wa la tas'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya adalah dari pitedah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salahnya, ada kurangnya, ada kelirunya dari kebodohan diri saya. Untuk itu saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.